Lihat Bu, ke depannya prospek permintaan emas itu masih tinggi ya. Ini karena memang emas masih dianggap sebagai investment safe haven, terutama dalam saat perang, krisis. Jadi yang mana tidak hanya orang bergantung pada currency internasional seperti mata uang dolar misalnya atau euro, emas itu dianggap lebih sebagai investment safe haven yang super aman lah. Jadi memang permintaan terhadap emas juga masih meningkat. Walaupun memang ada sedikit penurunan harga emas dunia, namun kami melihat masih cukup kuat Bu ya. Karena saya lihat itu di tahun lalu itu on average harga emas dunia masih di angka $1.800 per ounce ya. Di kuartal pertama tahun ini juga rata-ratanya masih di angka 1.800-an dolar per ounce. Jadi memang masih cukup tinggi Bu harga emas dunia saat ini. Oke, tapi kalau kita lihat sentimen untuk pergerakan emas salah satunya juga terkait dengan The Fed yang akan menaikkan suku bunga acuan yang cukup agresif ya di sepanjang tahun 2022 ini, dan bahkan kalau kita lihat kemarin ya pergerakan harga emas juga sempat anjlok begitu. Nah, Anda sendiri melihat seperti apa kondisi ini? Betul, memang tentunya kalau The Fed itu ada melakukan peningkatan suku bunga, biasanya akan dampak itu akan ada penurunan harga emas dunia. Karena tendensinya orang mulai berinvestasi pada mata uang US dollar dulu ya, karena memang rate-nya meningkat. Tapi kita juga melihat bahwa sekarang ini di era geopolitik ya, ada perang Rusia Ukraine ya, itu kita lihat jadi orang juga tidak semata-mata mencari keuntungan dari investasinya, namun juga rasa aman. Nah itu biasanya rasa aman itu tercipta dengan adanya investment safe haven dalam bentuk emas. Ini yang salah satu daya tarik penyimpanan dalam bentuk emas. Apalagi di Indonesia terutama Bu ya, itu kan ada wacana pemerintah akan membangun yang namanya bullion bank ya, jadi bank tempat penyimpanan emas. Jadi ini juga merupakan market yang baru artinya di Indonesia. Artinya kita investor emas tidak perlu menyimpan emasnya itu jauh-jauh di Singapura contohnya. Mereka bisa menyimpan sekarang emas batangannya itu di bullion bank atau bank-bank bullion di Indonesia. Ini akan ada lebih efisien, tidak perlu ada shipping cost. Dan juga bagi produsen emas seperti kami sendiri ya, Bumi Resource Mineral, dan perusahaan yang lain seperti Merdeka, Archie, dan lain-lain, Antam, itu juga opportunity. Artinya kita juga ada market baru untuk menjual produk emasnya. Jadi bisa juga nanti dijual ke bullion bank ini, Bu. Ya, demikian. Oke. Berbicara terkait dengan bullion bank ini kan sebetulnya rencana sudah sejak lama begitu ya, wacananya cukup lama tapi masih belum terrealisasikan. Dari Anda sendiri seberapa optimis sih untuk bullion bank ini bisa segera terrealisasikan? Sangat optimis. Saya sangat optimis karena juga memang pemerintah ya terakhir ini juga sangat gencar ya untuk agresif ya untuk segera menuntaskan pembentukan bullion bank ini ya. Dan sangat masuk akal ya karena memang kita termasuk salah satu produsen emas yang cukup besar ya di dunia ya. Kita punya produksi emas itu dari Sulawesi terutama juga itu luar biasa, dari Papua itu juga luar biasa ya. Nah itu jadi alangkah sayangnya kalau kita emas-emas batangan yang dihasilkan dari smelter-smelter di Indonesia itu mesti dikirim ke luar negeri untuk disimpan. Sementara kalau ada bullion bank di Indonesia itu akan ada efisiensi dari shipping cost. Jadi biaya pengirimannya jadi lebih murah karena tidak perlu ada biaya pengiriman, cukup disimpan di Indonesia. Dan bullion bank itu kan fungsinya dua Bu ya, sebagai untuk transaksi jual beli emas batangan dan juga untuk tempat safekeeping ya, penyimpanan emas batangan itu sendiri. Dan nanti pasti ada produk-produk turunannya. Jadi dari emas yang disimpan itu nanti bisa mungkin diagunkan sehingga bisa dijadikan ada pinjaman mungkin dengan agunan dalam bentuk emas batangan yang ada di bullion bank itu sendiri. Jadi marketnya cukup luas saya rasa, dan ini sangat kami tunggu dan kami sangat optimis Bu akan segera terbentuk ya, hopefully dalam 2 tahun ke depan ini Bu.